Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanatil muttasil imal imami muallifi rahimakumullah wa adan naf'a wa bi ulhum fid darini amin. Wal maqalatu sadisatu asyar an Abi Sulaiman ad-Darani Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu ta'ala anhu wa darni qaryatun min qurri Dimashq mata sana khamsa asyara wa mi'atain annahu qala fil munajah ma'allahi ta'ala ilahi la in sholabtani la in tolabtani bi zambi la atlubannaka bi afwika li anna maghfirataka awsa'a min zunubi wala in tolabtani bi bakhli biman il wajib au man il sa'il mimma faddala indi la atlubannaka bisakhatika ay bikaramika wala in adkhaltani nar la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuka wal mukalatu sami'. Makalah yang ke-16 ya dari kitab kita Nasoil Ibad bab yang ketiga. Makalah yang ke-16 dari bab yang ketiga ya. An Abi Sulaiman ad-Darani, dari Abi Sulaiman ad-Darani ya. Abi Sulaiman ad-Darani yaitu Abdurrahman ya, yang bernama Abdurrahman bin Atiyah ya. Panggilannya ya adalah Abdurrahman bin Atiyah ya. Nah, kita kenal dengan Sulaiman ad-Darani ya, tapi panggilannya ada Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu. Wad-Darani qaryah min qura Dimashq ya. Ad-Darani itu nama satu kampung ya di Damsyik ya, satu kampung. Jadi dia disebut ya Sulaiman ad-Darani ya. Kita juga sini nama-nama banyak memakai nama kampungnya ya, nama kampung Al-Batawi, Al-Bantani ya. Ini Dimashq Damsyik ad-Darani namanya ya. Kita di sini ada Al-Bantani ya, Al-Batawi ya, ada ya. Lagi apa? Macam-macam udah nama-nama banyak ya. Ini juga Sulaiman ya, disebut Sulaiman ad-Darani ya. Namanya adalah Abdurrahman bin Atiyah ya, bin Atiyah ya. Mata sanah khamsa asyara wa mi'atain. Dia meninggal pada tahun 215 Hijriah ya. 215 Hijriah ya. Salman ad-Darani ini annahu ya, bahwasanya sungguhnya ya Salman ad-Darani qala, dia berkata fil munajat, dia berdoa berkata dalam munajatnya kepada Allah SWT ya. Dia berkata, dia memohon, dia berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa munajatnya? Ilahi la in talabtani bi zambi la atlubannaka bi afwika ay li anna maghfirataka awsa'a min zunubi. Yang pertama ya, ada tiga hal munajatnya daripada ya Abdurrahman Atiyah ini ya. Dia selalu bermunajat pada tiga hal yang dia mohonkan kepada Allah dalam munajatnya itu. Yang pertama adalah dia bermunajat, dia berkata ya ilahi ya, wahai Tuhanku ya, ilahi ya, wahai Tuhanku, la in talabtani bi zambi la atlubannaka bi afika la in talabtani bi zambi, jika kau menuntutku dengan dosa-dosaku
la atlubannaka bi afwika, maka aku menuntut dengan maafmu. Ya Allah Subhanahu wa taala, kata ya Abdurrahman ini ya Al-Atiyah yang mengatakan, ya Allah dosaku sangat banyak ya, jika kau menuntut dosa-dosaku maka aku juga memohon ya daripada maafmu ya. Nah ini berarti karena kita dalam hidup ini harus ya selalu berusaha, jangan sampai kita berputus asa. Kalau banyak dosa ya, dan Allah akan menyiksa dengan dosa kita, maka kita jangan berputus asa. Kita harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minta ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan wah dosa banyak banget dan nih. Armanya nggak bakal diampunin dan nih. Ya, nggak bakal diampunin nih ya. Enggak boleh. Kita ya jangan sampai memutuskan rahmat di Allah. La tasu min rahmatillah. Jangan putus rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita mohon ampun ya, jangan berputus asa. Ya, itu ya. Besar apapun, sebanyak apapun dosa seseorang itu, kalau dia mohon ampun maka Allah ampuninya. Ya, Allah akan memaafkannya sebanyak apapun selagi dia memohon ampun kepada Allah. Maka kita hendaklah banyak-banyaklah kita ya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dikatakan bahwasanya ya di mana ampunan Allah itu sangat luas ya, maghfiruka awsa'u min zunubi, ampunanmu lebih luas, lebih banyak ya, lebih luas daripada dosa-dosaku ya. Maghfiruka arja indana ya, bahwa rahmatmu adalah sangat kuharapkannya. Jadi kita ya jangan putus asa, dosa banyak apapun itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan rahmatnya. Kita jangan berputus asa ya daripada rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dosa banyak apapun pasti diampuni kalau kita memohon ampun ya. Di mana ya Rasulullah sabdakan, an Anas radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallam yaqulu, ya dari Anas bin Malik radhiyallahu berkata, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, qala Allah taala, Allah SWT berfirman. Ini hadis qudsi ya, hadis qudsi ya, di mana Allah firmankan apa kata Allah ya, ya ibna Adam innaka ma da'utani warjautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah SWT firmankan di hadis qudsi ini, ya ibna Adam, wahai bani Adam, wahai manusia cucu Adam, innaka ma da'utani warjautani, selagi selama engkau memohon kepadaku dan mengharapkan rahmatku, ghafartu laka ala ma kana minka, aku ampuni dosa-dosamu selagi apapun, sebanyak apapun ya, wala ubali, maka aku enggak peduli banyak siapapun, aku enggak peduli. Kata Allah ya, aku maafkan kalau kau minta maaf. Ya, ini kata Allah, firman Allah dalam hadis qudsi ya, sebanyak apapun ya dosa kamu itu ya yang telah lalu ya, kau minta ampun, aku enggak peduli. Banyak apapun aku ampuni ya. Gitu. Kemudian dilanjutkan, ya ibna Adam, lau balagot zunubuka annas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, lau balagot junubuka ananas samai ya, wahai anak Adam, kalau sekiranya dosa-dosamu setinggi sepenuh langit, setinggi langit dosamu penuh sampai langit, begitu banyaknya, saking banyaknya ya, maka ghafartani ya, mastaghfarni, kemudian kau minta ampun kepadaku,
ghafartu laka, aku ampunin. Dosa kita penuh sampai ujung langit, ya. Tapi kita minta ampun pada Allah. Allah ampuni. Jangan putus asa. Allah Maha Pengampun, ya, Maha Pengampun, gitu ya. Kalau kita minta ampun, itu banyak udah, ya, itu Allah ampunin, ya. Tapi kita mohon ampun, kita bertobatnya taubatan nasuha. Jangan udah diampunin, besok bikin lagi, ya. Besok bikin lagi, nggak diampunin dah. Kalau berulang-ulang kali, ya. Nah, kalau kita mohon ampun, ya, pada Allah SWT, dosa kita begitu banyak sampai ke ujung langit, sepenuh bumi ini, minta ampun pada Allah, diampuninya, ya, diampuni oleh Allah SWT. Ya, ya ibna Adam, kata Allah, hai anak Adam, innaka law atani bi qurabil ardi khotoya, ya, wahai anak Adam, sesungguhnya jika kau datang kepadaku, ya, bikurabin, ya, sebanyak membawa dosa seluas bumi, ya, bawa dosa begitu banyak seluas bumi. Sumalakatani, kemudian kau menemuiku, kau menghadapku, kau meminta ampun kepadaku, la tusyrika bi syai'a, kau tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi rabbika maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu, akan aku temui kamu dan aku mengampuni dosa-dosamu. Ini, ya, dimana munajat, ya, daripada, ya, seorang sufi, seorang, ya, ulama besar, ya, yaitu Abi Sulaiman Ad-Darani. Dia di mana mohon kepada Allah, ilahi la in talabtani bi dzunubi, ya Allah, jika kau menuntutku karena dosaku, maka la atlubannaka bi afika, aku menuntut, aku minta ampun, minta maaf kepadamu, ya. Anna maghfiraka awsa, karena, ya, ampunanmu itu lebih luas, lebih banyak daripada dosa-dosaku. Maka itu janganlah kita dalam hidup ini berputus asa, ya, walaupun banyak dosa sebagaimanapun banyaknya, seluas langit, ya, sebanyak bumi ini, kalau kita minta ampun, maka Allah akan ampuninya. Nah, itu hendaklah kita selalu mohon ampun kepada Allah, karena kita ini selalu tak pernah lepas daripada dosa-dosa, ya, kita nggak pernah lepas daripada dosa. Tiap hari dosa ada terus, ya, nggak pernah tuh lepas, ya. Mata kita ke, mulut kita ke, ya, telinga kita atau hati kita, ya, selalu terkena dosa. Maka itu hendaklah kita selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, ya, setiap waktu. Jangan sampai kita mohon ampun pakai besok-besok. Jangan besok aja, kumpul-kumpulin dan jadi dosanya banyak, gede. Ya, mohon ampun segera, ya. Kalau orang sudah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian dia mohon karena ampun dengan sungguh-sungguh, sebanyak apapun dosanya, ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, itu dikisahkan, diceritakan ada seorang yang pemabuk, ya, berbuat dosa terus menerus, ya, bahkan dia sudah membunuh 99 orang. Algojo ini, ya, bukan sembarang orang. Kalau 99 dia bunuh kan algojo ini, ya, hebat, dosa begitu besar, ya. Akhirnya dia timbul sadar, ya, akan kesalahannya, akan dosa-dosanya. Dia mau bertobat kepada Allah, mau kembali ke jalan Allah, mau kembali mendapatkan keridhaan Allah, ya. Maka kemudian dia mencari seorang yang berilmu,
ingin minta bimbingan bagaimana caranya untuk bisa bertobat kepada Allah. Bagaimana caranya supaya dia bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang begitu banyaknya. Ya, kalau dia mencari, ketemulah sama seorang ya yang dianggap punya ilmu. Ya, diceritakan dia mau bertobat kepada Allah. Ya, dia katakan saya ini banyak sekali dosa. Ya, saya sudah membunuh 99 orang. Ya, bagaimana cara bertobatnya? Apakah dosa-dosa saya ini diampuni oleh Allah SWT? Ya, orang ini pikirannya terlalu pendek. Dipikir kalau dosa besar itu satu bunuh aja udah dosa besar gini. Hampir lagi 99. Ya, maka dia pakai akal. Dia, wah katanya satu aja bunuh dosanya gede banget, hampir 99. Enggak bakal diterima tobatnya. Susah diterimanya nih katanya. Ya, dipakai akal, gede banget. Ya, dosa gede banget enggak bakal diterima dah katanya. Ya. Nah, ini Imam Al-Ghazali dia. Ya. Naik juga darahnya dah. Nah, akhirnya dibunuh lagi itu orang itu. Dibunuh, lengkapin 100 dah katanya. Lengkap 100 dibunuh. Ya, lengkap dibunuh ya. Tapi dia terus hatinya gundah gulana, pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia balik jalan ya, mencari di mana ada ulama yang bisa membimbingnya untuk dia bisa kembali ke jalan Allah, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak putus asa. Dia enggak putus asa walaupun dosanya sudah begitu banyak, sudah membunuh 100 orang. Ya, banyak 100 orang. Sedangkan kebaikan belum ngerjain. Belum ngerjain. Ya, kebaikannya belum ngerjain. Ya, dicari aja. Ya, akhirnya bertemu dengan seorang ulama ya yang punya ilmu tinggi, seorang yang punya ketawaduan ya, yang punya ilmu tasawuf yang tinggi. Dia temui ya, dia mana dikatakan, wahai Ustaz, saya ini dosa banyak sekali ya, banyak sekali, saya belum mengerjakan kebaikan. Saya sudah membunuh sebanyak 100 orang. Ya, membunuh 100 orang. Kerjaan baik belum. Tapi saya mau kembali ke jalan Allah. Saya mau bertobat kepada Allah SWT. Apakah dosaku ini masih diterima? Bisa diterima oleh Allah. Kata ulama itu ya, berdasarkan hadis tadi ya, dalam kitab Arba'in ini hadis ke-42 ini dikatakan bahwasanya di mana Allah firmankan dalam hadis qudsi ini, sebanyak apapun dosa manusia, sepenuh langit sampai tinggi ke langit seluas ini dosa penuh, dia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun, diampuni walaupun sudah membunuh 100 orang. Ya, nah, maka ya bergembiralah ya, orang ini senang hati ya, maka dia sungguh-sungguh bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama itu kemudian berpesan, setelah kau tobat, laksanakanlah kebaikan-kebaikan dan hendaklah kau pergi dari kampung ini. Ya, kampung ini banyak berbuatan maksiat. Jangan kau berada di sini, kau ada di sini nanti kau terpengaruh kembali lagi berbuat maksiat. Tinggalkan kampung ini dan menujulah kampung yang seberang jauh di sana. Di sana kampung itu kampung di banyak orang-orang soleh. Oh ya, habis bertobat ya, beramal soleh ya. Nah, maka orang ini ya, berangkatlah dia ya, meninggalkan kampungnya yang penuh dengan orang-orang yang maksiat, menuju kampung yang ditunjukkan oleh ulama itu. Kampung di situ banyak orang-orang saleh sehingga nanti dia bisa terbina, bisa terpengaruh dengan amal-amal soleh. Kalau masih di kampungnya aja ntar balik lagi buat maksiat, karena kita memang gampang
ya terpengaruh dengan lingkungan, ya gampang terpengaruh dengan lingkungan, ya. Nah ini juga pelajaran bagi kita. Lingkungan kita keluarga harus lingkungan yang soleh, ya. Kita sebagai bapak jadi yang soleh, bangun malam, ya kan, kita ngaji Quran, taklim. Nanti anak itu juga terpengaruh, anak kita lihat, ya. Kita nggak kayak bilangin juga dilihat, wah bapak saya malam bangun terus, dilihat. Jangan anaknya suruh ke masjid doang, bapaknya nggak ke masjid. Banyak kan ini anak-anak ramai di masjid nih, ya, terus banyak ramai mat ya. Siapa itu? Anak siapa? Ya, bapaknya kagak ada, anaknya doang disuruh. Gitu ya. Nah, jadi kita ya lingkungannya. Nah, ini orang ini ya berangkat ke kampung yang dituju, ya, ya. Berjalanlah dia, berjalan kaki, ya, berjam-jam, ya. Begitu sudah dekat kampung itu, ya, dia ini ya mungkin jatuh apa kesandung jatuh sandung mati. Mati dah. Nih, begitu mati datanglah malaikat azab dan juga malaikat rahmat. Ya, berebut nih dua malaikat nih. Malaikat azab bilang ini bagian saya. Dia belum beramal soleh, ya, belum ngerjain apa-apa dia, ya, baru tobat doang, gitu kan. Kata malaikat rahmat, dia ini bagian saya, dia udah bersih, sudah bertobat, ya, kepada Allah SWT. Allah akan terima semua tobat orang sebesar apapun, sebanyak apapun. Kalau orang itu bertobat taubatan nasuha, maka Allah terima. Beribut, ya, maka Allah utuslah malaikat. Satu malaikat diutus, ya, ditanyakan kenapa pakai ribut tentang orang ini. Katanya ya malaikat azab, ini bagian saya untuk menyiksanya karena dia nggak pernah beramal soleh. Kata malaikat rahmat, dia bagian saya karena dia sudah bertobat. Maka malaikat itu mengatakan, sekarang kita ukur saja sudah sejauh mana dia jalan, sudah dekat ke kampung yang orang-orang solehkah, apakah masih jauh. Kalau dia sudah dekat kampung yang orang soleh, berarti dia termasuk orang soleh. Kalau masih jauh, berarti dia bukan orang soleh. Ukur, ya. Dalam hadis dalam arba'in itu, ya, dalam hadis Riyadhus Shalihin itu dikatakan bahwa begitu diukur, nyatanya cuman tinggal beberapa puluh meter aja sampai ke kampung. Sudah berapa ratus meter yang ditinggalin, sudah dekat ke kampung orang soleh. Maka malaikat itu mengatakan ini bagian malaikat rahmat. Inilah ya, dimana ya Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Maka itu kita hendaklah selalu ya memohon kepada Allah, ya, daripada ampunan dosa kita, mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena seseorang itu masuk surga itu bukan karena amalnya, ya. Orang masuk surga bukan karena amal ibadahnya, tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita putus rahmat Allah. Kalau kita ukur dengan amal ibadah kita, ya, kita bandingkan amal kita banyak banget deh, bisa masuk surga dah nih. Ya, nikmat yang Allah berikan dengan sebagian mata aja nggak seimbang dengan amal ibadah kita yang kita bangun siang malam, puasa siang hari, malam kita bangun. Dengan nikmat yang Allah berikan ini masih lebih banyak nikmat yang Allah berikan dengan sebelah mata. Sampai lagi nikmat-nikmat yang lain, ya, kan dikisahkan nanti, ya, kalau ada orang yang mau masuk surga, ya, dimasukkan surga, dia maunya ngitung pakai amalnya, ya, dia merasa amalnya banyak, siang puasa malam zikir nggak puas, ya nggak berhenti terus, ya, merasa dia berhak untuk masuk surga dengan amalnya. Kata Allah, sekarang hitunglah, timbanglah nikmat yang Allah berikan kepadamu dengan sebelah matamu.
begitu ditimbang nggak apa-apanya itu amal perbuatan dengan nikmatnya. Maka itu kita bersyukurlah kepada Allah, nikmat yang Allah berikan ini dengan kita ibadah kepada Allah SWT. Nah, gitu ya. Jadi kita syukuri. Nah, inilah akhirnya orang ini ya dimasukkan ke surganya Allah SWT ya, karena keikhlasan dalam bertobatnya kepada Allah SWT dan keikhlasan dalam mencari keridhaan Allah SWT. Maka itu hidup kita ini hendaklah kita ikhlas ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, inilah jadi yang pertama munajatnya daripada Syekh ya Abi Sulaiman Ad-Darini ini adalah dia mohon kepada Allah, kalau memang dosa-dosaku ini yang akan menyebabkan aku ya masuk ke neraka ya karena tuntutan Allah, maka dia memohon ampunan Allah, karena pintu ampunan Allah lebih luas dari dosanya, dari dosa kita, dan rahmat Allah sangat kita harapkannya. Nah, maka itu hidup ini kita haruslah selalu ya banyak-banyak bertobat, jangan berputus asa. Banyak manapun ya dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT. Begitu dalam masalah rezeki, jangan berputus asa. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Kita cuman ikhtiar. Ya, kalau dia dapat segitu, ya udah, syukuri ya. Ya itu ya. Jadi yang pertama adalah ya di mana seseorang itu ya hendaklah dia mohon ampun kepada Allah, akan diampuni semua ya daripada dosa-dosanya. Kemudian yang kedua ya daripada Sulaiman Ad-Darini dalam dia munajatnya dikatakan la in talabtani bakhli aiman ul wajibi aw man sa'ili mimma qaddala indi la tubannaka bisa khatika ai bikaromatika ya. Jika ya kau menuntutku karena kepelitanku, kebakhilanku ya, bin man el wajibi, aku tidak dapat melaksanakan kewajiban ya, aku tidak bisa melaksanakan ya berinfak ya karena tidak mampu ya, waman usaili mimma faddala indi ya, aku tidak dapat memberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, yaitu laat lubanna bisa khotika, maka aku juga menuntut mohon kepadamu atas rahmatmu, atas kemuliaanmu ya. Kita ya sudah ya memberikan ya menginfakkan harta kita tapi belum maksimal ya, ada juga dalam diri kita kebakhilan ya, atau kita memang tidak mampu, maka kita mohon kemuliaan Allah ya atas segala kekurangan-kekurangan itu ya. Kita selalu berusaha ya dalam hal ibadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Hablum minan nasnya juga kita berinfak itu juga dengan maksimal. Jangan kita merasa pelit, jangan kita bakhil. Jangan kita bakhil. Ya, kadang-kadang kita masih ada bakhil nih. Ada sayang juga dikit, tidak berinfak sih ke masjid. Mana? Tapi kadang-kadang masih ada bakhil juga, masih entar lagi ada yang lain. Nah, dan bakhil ya, kalau sekiranya dituntut kebahilan kita, maka kita pun mohon kepada Allah atas kemurahan Allah, kemuliaan Allah ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita adalah kita berlomba-lomba di dalam kebaikan ya, di dalam berinfak ya, dalam bersedekah, dalam ibadah ya, terutama dalam sedekah berlomba-lombalah ya dalam mengeluarkan sedekah ya. Kalau dalam ibadah kita berhubungan langsung kepada Allah ya. Tapi kalau dalam ya infak itu ya kita berlomba-lomba ya, jangan sampai kita ketinggalan orang karena pelit. Orang udah sedekah
udah ngeluarin buat masjid kita masih sayang aja. Ya, jangan ya. Kita punya gaji ya 5 juta, keluarin lah 10%, ya jangan 2,5%, keluarin 10%, kita infakkan, sedekahkan, ya keluarin, ya jangan ditahan-tahan, ya karena dengan kita berinfak kita akan bertambah rezeki kita, akan bertambah berkah, ya, kan bertambah berkah kita. Maka itu jangan pakai mikir sayang banget, padahal gajinya pendapatannya 4 juta gitu. Ngeluarin 50.000 aja sayang banget ya sebulan, sayang banget ya. Jangan ya, kita keluarin ya, insya Allah akan berkah ya, dengan keberkahan itu akan diberikan oleh Allah ya. Para sahabat dulu ya itu selalu berlomba-lomba ya dalam ibadah ya, di dalam masalah infak selalu berlomba-lomba ya, dan Allah selalu jalan keluar ya dalam hal dimana kalau dia nggak dapat ya. Seorang ya dimana diceritakan dalam hadis ini bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala annas ya, bahwasanya manusia ya dari sahabat nabi-nabi pada saat itu ya yang ada dikatakan ya dia berkata ya ahlad zahaba ahlud dusur li ujurihim yusalluna kama nusalli wa yasamuna kama nasalli. Ada Rasulullah ceritakan bahwanya infak itu pahalanya besar sekali ya, bahkan bisa dibalas oleh Allah 700 kali ya, bahkan bisa lebih dari 700 kali, dan orang begitu mulia akan dapatkan sedekah. Nah, diceritakan ini orang-orang miskin, orang-orang ya yang miskin saat itu ya di mana ahlud dustur ya, yang tidurnya dia ini nggak punya rumah, tidurnya di emperan masjid ya, tidur di emperan masjid, dia nggak punya rumah. Tapi dia dengar Rasulullah jelasin infak itu gedenya banget, gede, artinya pengen berinfak tapi dia buat makan aja susah ya, buat makan susah ya. Dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah ya, ini rombongan orang susah ini yang tidurnya di masjid nih ya, nggak punya rumah. Dia ngadu kepada Rasulullah, kau jelaskan orang berinfak itu pahalanya gede besar, dibalas 700 kali bahkan lebih, dapatkan kemuliaan ya. Sangat beruntung ya Rasulullah orang-orang kaya ini katanya ya sumuna kama nasumu ya, orang kaya itu mereka berpuasa seperti juga kami puasa ya. Wa yatasaddaquna bisadaqatihim yusalluna kama nusalli. Orang kaya itu sholat, itu juga sholat sama, dia dapat pahala sholat, itu juga dapat pahala sholat ya kan. Dia dapat pahala puasa, kita dapat puasa lah ya. Wa yatasaddaquna bi fudulihim, tapi orang kaya itu punya keuntungan, punya kelebihan, dia punya harta, dia sedekah ya, dia infakkan, dia banyak dapat pahala begitu besar gitu ya. Nah, bagaimana ya Rasulullah kami ini? Orang dulu iri kalau ada orang berbuat baik supaya juga ingin berbuat baik. Ya Rasulullah saya ini gimana nih? Enak banget orang kaya ya kan. Ya, dia punya kelebihan, punya duit, bisa bersedekah ya, bisa lebih ya. Alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, kata Rasulullah, untuk mendapatkan pahala sedekah itu bisa dengan jalan lain. Kalau orang yang punya duit dia sedekahkan dengan duit, berinfak dengan duit gitu ya. Jadi pahala sholatnya sama, puasanya sama, dia sedekah dengan duit. Nah kalau kamu orang-orang susah, nggak punya rumah, apalagi nggak punya duit, ada lagi jalan untuk kita beramal, pahalanya sama dengan sedekah. Ada banyak jalan, gitu kata Rasulullah. Ya, apa itu? Ya, untuk orang-orang yang nggak mampu, ya kata Rasulullah SAW, kullu tahmidatin sodaqah. Setiap kau mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, zikir alhamdulillah, itu punya nilai tinggi.
hampir sama dengan sedekah. Kalau kita punya duit, pakai duit. Kalau nggak punya duit, zikir aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu ya. Wakul tahlilatin sodako. Setiap tahlil juga itu nilainya dengan sodako. Wa amri bi'arufin sodako. Ya, melaksanakan perintah ya baik itu sodako. Wah, itu kalau nggak punya duit jangan ngobrol aja. Zikir, tahlil, tahmid. Sama nilainya sedekah. Itu ya. Amin. Nah, kalau nggak punya duit ya, kalau punya duit sedekah, jangan pelit-pelit. Ya, sedekah. Ya kalau nggak punya duit, ya Bunda zikir aja di rumah lah. Jangan ngobrol dulu, nggak punya duit, jalan ngobrol dulu. Nah ini ya. Jadi di sinilah dimana orang-orang dulu itu selalu iri kalau ada orang berbuat baik, dia nggak mampu nih. Bagaimana caranya nih? Supaya bisa dapat pahala sama, tapi dia nggak ngerjakan mungkin ya. Nah itulah ya. Jadi ya gimana ya daripada Salman dari bini, yang ketiga adalah gimana dia selalu ya untuk ya dia terus tidak berputus asa dalam hal ini. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, wala in adkhaltani nar la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbaka. Ya. La in dakhaltani, ya Allah, jika kau masukkan aku ke neraka, ya. La akhbartu ahlan nar, aku akan ceritakan, aku akan kabarkan kepada ahlan nar, kepada ahli neraka, bi anni uhibbaka uhibbuka, sungguhnya aku mencintaimu. Ya, kalau kau masukkan aku ke neraka, sesungguhnya aku mencintaimu. Nah ya, orang kalau mencintai Allah, Allah cinta kepadanya, maka dia itu pasti dimasukkan ke surga. Dan kalau orang-orang tasawuf itu, dia ibadah itu tidak mengharapkan masuk surga, tapi yang diharapkan adalah cintanya dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak apa-apa, siap masuk neraka asal Allah ridho. Gitu ya. Ini orang tasawuf nih, dia ibadah kan nggak ngarepin kayak kita pengen masuk surga enggak. Ya. Dia hanya mengharapkan keridhaan Allah, cinta Allah. Kalau udah Allah cinta, Allah ridho, Allah mau taruh di mana? Kalau neraka nggak apa-apa. Kalau ridho, wah, ya, dia di neraka juga Allah ridho, dia punya jabatan di situ. Iya, kayak malaikat apa? Siapa yang jaga neraka? Malaikat, Malik. Iya dia di neraka enak. Punya jabatan, tapi kalau udah masuk neraka, kalau nyeredok dia punya jabatan, enak. Makanya orang-orang tasawuf dia ibadah tuh sembahyang itu bukan mengharapkan surga, ya Allah mau taruh mana kayak dah, kemudian Allah redho. Nah, kalau kita kan masih ngarepin surga, ya gitu ya. Nama inilah ya, gimana dalam ya, hadis ini ya ke tasawuf larinya ini, ya semuanya kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Besok kita lanjutkan kepada makalah yang ke-17 ya. Orang yang bahagia, nanti mendapatkan orang yang bahagia. Ya, besok inilah ya kalian ya, daripada kitab Nasoih Diniyah ini, mudah-mudahan kita sedikit-sedikit ya terus dapat meningkatkan iman takwa kita, ibadah kepada Allah. Kita mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'man kana mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalil karimil azimi sultani. Allahumma arzuqna minal uquli awbaraha wa minal azhani asbaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati
أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تغني وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.